Jika kita punya kerabat atau saudara, tapi sikapnya itu toksik atau berperilaku negatif, bagaimana cara kita menyikapi kemudian tetap menjalin silaturahmi gitu, biar tidak terputus tali silaturahmi dengan orang tersebut. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan tema kita menarik hari ini, yaitu memperkokoh silaturahim dan menorehkan prestasi di dunia serta bahagia di akhirat. Berkaitan dengan silaturahim, Bu ya, era-era digital ini kan begitu masif. Saya saja kadang suka balas WA dari orang yang WA itu karena ratusan yang masuk gitu. Jadi bagaimana pandangan Buya terkait dengan silaturahim di era digital ini dengan WA dan lain sebagainya? Apakah kemudian hadis tadi yang berkaitan dengan silaturahim itu harus bertatap muka atau memang era-era digital ini betul-betul bisa mengcover itu semuanya? Itu yang pertama, Buya. Kemudian yang kedua, nama saya Ganti dari SLP Kusuma Negara. Izin Pak Ustadz mau bertanya, kemarin itu lebaran kan ada saudara yang cenderung mau main rumah gitu ya Pak. Nah kebetulan kami itu sedang ada urusan di luar. Nah itu mana yang didahulukan? Kita menerima saudara atau kita ada kewajiban lain yang harus kita tunaikan juga untuk keluar? Prioritas yang mana? Demikian, terima kasih. Membuka dan menutup ini dalam X2. Ini dua hubungan psikologi yang harus kita selesaikan. Dalam psikologi massa ada satu buku yang bagus sekali, psikologi massa sugesti. Manusia itu makhluk yang sugesti, saling berpengaruh, mudah dipengaruhi. Ini pada manusia itu dia begini, hubungan psikologi yang baik itu adalah hubungan psikologi yang memahami si A memahami si B, di mana kelemahan dan kelebihan, si B memahami si A, di mana kelemahan dan kelebihan. Artinya apa? Artinya kelemahan dan kelebihan seseorang itu harus selalu kita pahami. Di mana seorang yang suka ekstrovert, introvert, atau dengan kata lain, di mana seorang yang suka reaktif dan juga ada yang proaktif. Maksudnya, seorang yang proaktif itu bahasa sederhana kita itu bola. Contoh ini, anak-anak kita, misalnya ada yang suka melangkah. Kalau dari sekian ribu anak ini pasti ada karakternya yang berbeda ya, betul ya. Nah, anak yang suka melambat ini berikan kepada guru yang dimana guru ini memahami psikologi anak supaya bisa berkomunikasi dengan baik. Jangan berikan kepada guru yang suka marah, apalagi yang gurunya tanganian. Tangannya benar-benar berbahaya, tapi berikan kepada guru ya betul-betul bisa memahami jiwa. Supaya supaya hubungan silaturahim tidak terhambat. Dan ini berlaku kepada siapa saja, apapun profesinya, mau suami istri, mau teman sejawat, mau atasan, mau bawahan, sama. Supaya maksudnya saling mempengaruhi hubungan yang baik. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi kekayaan bagi kita. Kekayaan bagi apa? Kekayaan untuk memahami diri kita dan memahami orang lain. Kalau ada orang yang sombong, orang yang sombong ini harus menjadi cermin buat orang yang sombong. Cermin buat kita supaya tidak kita menjadi orang yang sombong. Oh, orang ini suka ini dan dia cermin buat kita supaya
supaya kita tidak bersikap berlebihan. Paham ya? Jadi Allah menciptakan perilaku manusia yang berbeda itu, menurut saya, ya, dalam sebuah buku yang saya pernah baca, buku Tazkiyatun Nafs, membersihkan diri. Apa artinya membersihkan diri? Kita membersihkan diri kita tanpa mencela orang lain. Paham maksudnya apa itu? Paham maksudnya apa itu? Halo itu? Masih dengar saya? Alhamdulillah. Membersihkan diri kita tanpa mencela orang, tanpa menjelekkan orang, tanpa mengganggu silaturahim kita dengan orang. Halo? Bisa paham? Terima kasih. Sudah terjawab? Alhamdulillah. Nah sekarang yang kedua dari Ustaz Nurisa. Jadi kalau silaturahmi tidak digital itu seperti apa? Nah, terangkan. Ini pertanyaan berulang tadi. Ini harus apa ini? Nama SKS. Baik. Bapak sekalian, saya ingin kutipkan satu ayat Quran surah Al-Hujurat ayat 6. Kemudian saya akan lupa. Keempat, Al-Hujurat 6. Sudah ketemu ya? Sudah ketemu? Sampai sudah ketemu? Yang ketemu ayatnya baca di sini kasih pojok, saya kasih pojok. Lihat, ketemu ini berapa? Besar lagi? Ada tiga. Besar. Ini ada udah. Ada setelah besar. Masih ada yang pojok. Nah. Makan sebaca. Sini biar kanan kamera. Sini biar kanan. Sini satu. Ayo, silakan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Susanto. Agus Susanto. Terus unit di SMA Kolaborasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Iya, punya? Ya. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatan itu. Ya. Baik. Dengan demikian kita berikan satu pojok. Boleh. Ya, terima kasih. Selamat mudah-mudahan ya, jadi ayat ini mengingatkan kita semua ya orang beriman injahaku fasikum binabain fatabayyanu an tusibu qauman terus biru alat manfaatnya. Dalam ayat ini dijelaskan kewajiban bermuamalah di media sosial. Ada dua. Pertama, wajib bermuamalah di media sosial untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, haram hukumnya bermuamalah di media sosial untuk memfitnah, mengadu domba, memecah belah. Haram hukum. Jelas betul? Apa bentuknya? Bentuknya begini. Saya kasih tahu. Tiba-tiba kita dapat WA mengatakan ABCD begini. Kita belum teliti kebenarannya.
tiba-tiba kita berbuat kepada orang. Gak apa soal kematian, soal kematian. Ternyata orang ini bukan mati, tapi hanya fitnah dari orang lain. Bayangkan betapa orang yang menerima WA itu dalam keadaan shock kalau berita itu. Andaikan berita itu juga benar, maka harus kita sampaikan dengan cara yang benar. Apa contohnya? Cara yang benar artinya konteks waktunya harus benar. Satu. Yang kedua, momennya harus benar. Sampai contoh yang kedua. Ya, ini sekarang WA lagi diselenggarakan antara Sunni dengan Syiah di Roma. Bapak Ibu sekalian, saya ingin tegaskan, sampai saat ini MUI tidak pernah memfatwakan Syiah itu sesat, tidak pernah. Tapi di media sosial framing sedemikian seolah-olah bermusuhan antara Sunni dengan Syiah. Tidak benar. Satu-satunya negara Islam yang berani melawan Amerika Zionis Israel adalah Iran. Coba ya. Dalam kondisi begini kita mau memberikan. Tugas kita adalah bagaimana mempersatukan dunia Islam. Yang kedua, tugas kita adalah bagaimana menghargai nilai-nilai kemanusiaan, namanya ukhuwah Islamnya sesama Islam. Yang kedua, ukhuwah insannya sesama manusia, apapun agamanya. Yang ketiga, ukhuwah kebangsaan, yaitu antar bangsa namanya ukhuwah watoniyah, supaya perang berhenti, perang berkecamuk itu karena persaudaraannya rusak. Perang berkelanjutan karena permusuhan di antara manusia semakin rusak. Sekali semakin rusak hubungan antara manusia, maka peperangan akan terus berlanjut. Dalam kondisi ini, saya mengajak Bapak Ibu mari bermedia sosial dengan bijak, mari bermedia sosial dengan arif, jangan mudah terprovokasi. Nah, terakhir Ibu Bu Dani dari saya tentang kalau kita mau berpisah, tapi ada saudara yang mudah kami, yang dulu kalau kita mau begini ada cara keluar, tapi ada saudara yang mudah kami, gimana? Jadi kayaknya ada satu kalimat yang kurang pas. Berlebaran bela ya? Tadi berlebaran bela? Enggak biasa. Enggak. Suasana lebaran yang beda enggak? Betul ya? Oh iya. Ya baik, jadi suasana lebaran adalah suasana yang harus kita lebaran. Di mana saudara berdatang, walaupun tadi saya katakan itu ya, ada suasana lebaran yang beda, itu harus selalu menghargai, harus selalu menghormati. Jangan karena suasana lebaran beda, kita kemudian saling curiga, saling menjelekkan, saling merendahkan Allah. Harus mengedepankan rasa toleransi, harus mengedepankan rasa saling menghargai dan jadi kita harus dahulukan kalau ada tamu datang, ya kecuali sudah Allahu Akbar, kita sudah sholat, tiba-tiba kita cek, sudah kita sholat dulu, ya. Tapi kalau masih siap-siap mau sholat, terima tamu. Kita sholat, itu tidak hanya kalau ada tamu kita, cuma kita mau berpisah. Itu menunjukkan yang mana kita menunda perjalanan kita atau menerima tamu. Kita terima tamu sampai mohon maaf. Saya ada janji ini. Bagaimana kalau kita bicara? Jangan tamunya diusir.
Kalau bisa begini, saya putuskan tidak. Nah, itu apa ya? Kunci berapa? Nah, itu mari kita jaga hubungan silaturahim sebagaimana pesan Allah dalam Al-Quran di surah Al-Imran ayat 100 berapa itu? Coba lihat. Nanti kata-kata ayat ini Yurikan alaihim dillatu aynama tubiku illa bihablin minallah kahablin minallah. Oke, Al-Imran ya. Siapa yang bisa? Masyarakat ajar? Masyarakat bulan ya. Silakan. Kata-katanya Yurikan alaihim dillatu aynama tubiku illa bihablin minallah kahablin minallah. Allah menimpakan kehinaan kepada orang yang tidak menghubungkan dirinya kepada Allah yang baik, tidak menghubungkan dirinya kepada manusia yang baik. Artinya, fadlu minallah yang rusak, fadlu minallah yang rusak, Allah menimpakan kehinaan. Quran surah Al-Imran ya. 112. Sekali ini, Assalamualaikum nama saya Sadar Mafidoni Ali Imran ayat 112. Sampaikan terima kasih kepada sponsor. Terima kasih kepada sponsor. Silakan, sponsornya. Itu apa? Ini sponsor juga terima kasih. Namanya kamu? Saya dari Sadam. Sadam Musim. Baik, saya kembalikan ke Bapak. Baik, Ustaz. Ada satu lagi bocor. Karena ada apa Bu? Mau nanya lagi? Kayaknya waktunya udah habis itu. Tapi ada satu lagi nih. Pertanyaan saya begini. Dari hadirin semuanya, Bapak Ibu guru dan dosen, karyawan, ada nggak yang tadi kemarin baru pulang kampung datang hari ini terus langsung sini? Ada nggak? Nih, mana berapa? Aduh, banyak banyak. Aduh, ini udah jalan duluan. Pak, sini Pak, coba Pak. Menggunakan pen. Kemarin terus tadi pagi sekitar sebelum subuh ngambil kasih, terus sholat subuh belum itu dan itu di jalan-jalan bergerak terus yang disini alhamdulillah. Luar biasa. Pak siapa tadi? Saya Budi Santoso dari Unit STM Kusuma Negara. Pak Arif Masya Allah, luar biasa. Ini mau dari Paris. Berarti Pak Arif ini. Oh iya. Baru cuma 50 ini. Lumayan. Terima kasih dari kami untuk Terima kasih, luar biasa, Masya Allah, kemudian dulu lihat dengan suara musik langsung sih, sangat luar biasa. Pertama, Bapak sekalian, mari saling mendukung, saling berkolaborasi, saling bekerjasama dengan pimpinan yayasan yang dipimpin oleh Pak Profesor Dr. M.S. Arif. Betul ya? Itu tangan Pak Profesor Arif. Kemudian setelah dengan saya Pak Sum Arti. Betul ya? Sama ketuanya Ustaz. Sama ketuanya Ibu. Indah Titik sendiri. Ibu. Indah Titik sendiri. Imam dengan kerjasama ini, insya Allah membuatkan silaturahim kita hari ini, yaitu silaturahim yang kita berkokoh untuk berprestasi demi kebahagiaan diri kita dunia dan akhirat. Sesuai dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati Bapak sekalian. Saya manusia biasa, silap dan salah datang dari saya sendiri. Yang benar, hakikatnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
itulah nama-nama gua. Terima kasih semua. Terima kasih. Semuanya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.